Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Salsabila. Saya mahasiswa UNTAN Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Aktif. Jadi pada kali ini saya akan mempraktikkan menu pelaporan pada Senin 9. Baiklah, step pertama pada menu home atau beranda kita pilih reporting. Kemudian kita pilih menu collection statistics di sini dan tampilannya seperti ini. Nah, jadi pustakawan dapat melakukan pelaporan berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah koleksi, jumlah eksemplar, kemudian total judul berdasarkan media atau JMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh perpustakaan. Selanjutnya kita klik menu loan report di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Pada loan report ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai total peminjaman, total judul berdasarkan JMD, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, kemudian transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman yang terlambat. Selanjutnya kita klik membership report. Nah, jadi membership report ini tampilannya seperti ini. Di membership report ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan juga bisa memberi reward, itu sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif sehingga dapat memotivasi anggota lain untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Nah, jadi selanjutnya di sini ada custom recapitulation. Jadi custom recapitulation ini begini tampilannya. Di sini kita bisa memilih. Nah, ada classification, GMD, collection type, language. Pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi GMD, tipe koleksi, dan bahasa sesuai data bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau juga bisa diekspor ke format spreadsheet. Selanjutnya kita klik menu little list. Nah, ini adalah tampilan menu little list. Jadi ini judul-judul buku yang sudah kita input. Nah, jadi di menu little list ini, pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, dan nomor panggil. Semua laporan ini bisa langsung dicetak atau juga bisa diekspor ke format spreadsheet seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita klik menu item di the list. Nah, jadi begini tampilannya. Nah, di sini pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik Show More Filter option. Nah, jadi di sini. Nah, oke, lanjut selanjutnya kita klik menu item usage statistik. Ini adalah tampilannya. Jadi di sini pustakawan dapat membuat laporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja laporan ini penting guna keperluan stok of name
dan penyiangan. Jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, kemudian itu akan dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Selanjutnya kita klik menu Loans by Classification. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi tampilannya hampir sama dengan item statistik tadi, tapi di sini ada nomor klasifikasinya. Jadi di sini pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi pinjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna keperluan top of name dan penyiangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan. Jadi dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Jadi laporan ini bisa langsung cetak dan juga diekspor ke format sheet dan tersedia dalam bentuk grafik. Selanjutnya kita klik dulu on history. Sini. Nah, jadi ini tampilannya. Di sini pustakawan dapat membuat laporan berdasarkan ID pengguna, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul, tanggal peminjaman, tanggal pembalian, dan status peminjaman. Sehingga ini memudahkan pustakawan untuk pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Selanjutnya kita klik menu View Date Warning. Di sini. Jadi ini adalah tampilannya. Nah, jadi di sini pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman, sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk lainnya. Misalkan koleksi hilang saat peminjaman berlangsung, anggota lupa mengembalikan data dan akan berdampak pada peminjaman yang membengkak tagihannya. Selanjutnya kita klik menu Overdue List. Jadi di sini pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat mengembalikan koleksi yang dipinjam. Selanjutnya kita klik menu Activity Staff. Seperti di sini. Jadi seperti ini. Jadi di sini pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada Swiss, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry data eksemplar, entry data anggota, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Selanjutnya kita klik menu Visitor Statistik sini. Jadi pustakawan di sini dapat membuat pelaporan statistik pengunjung berdasarkan tipe keanggotaan setiap bulannya. Selanjutnya kita klik menu Visitor Statistik di sini dalam kurung by day. Nah, jadi di sini pustakawan dapat membuat pelaporan statistik pengunjung setiap harinya dan memudahkan dalam menganalisis traffic padatan pustaka berkunjung ke perpustakaan. Selanjutnya kita ke Visitor List. Jadi di sini pustakawan dapat membuat laporan berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan meliputi ID pengguna, nama pengunjung, kemudian tipe keanggotaan, institusi, dan tanggal kunjungan. Selanjutnya kita klik menu Files Report. Di sini pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda pinjaman koleksi di perpustakaan. Selanjutnya kita klik menu Files List. Jadi di sini pustakawan dapat membuat pelaporan berdasarkan data pengunjung yang terkena denda. Nah, yang terakhir ini kita klik menu Procurement Report. Ini tampilannya. Jadi di sini pustakawan dapat membuat laporan pengadaan koleksi.
Setelah saya mempraktikkan menu pelaporan pada Slim 9, selanjutnya saya juga akan mempraktikkan setting visitor filter di Slim 9. Jadi step pertama itu kita buka folder XAMPP di drive C, tempat pertama kali kita install XAMPP. Kita buka, kemudian kita klik htdocs, kita pilih Slim 9, selanjutnya kita pilih template, kemudian default di sini, ini kita klik parts. Nah, di sini kita pilih underscore navbar.php. Terus kita buka dengan Notepad++. Nah, jadi setelah terbuka seperti ini, kita tambahkan strip setelah baris keempat, 1, 2, 3, 4, jadi di setelah ini. Nah, jadi caranya itu kita copy terlebih dahulu file yang ini. Nah, selanjutnya kita pastekan di baris kelima, sini. Kita pastekan. Nah, kemudian ini kita edit menjadi visitor. Ini juga kita edit visitor. Kemudian ini. Nah, setelah selesai kita klik file dan kita simpan dengan klik save. Kemudian kita buka halaman Slim 9, kita buka halaman baru. Nah, jadi setelah kita buka localhost Slim 9, maka di sini optionnya ya, maka akan bertambah visitor. Kemudian kita klik. Nah, kita masukkan member ID dan password. Sini institution. Nah, kita cekin. Nah, jika sudah seperti ini, maka data pengunjung akan masuk ke dalam statistik counter di menu pelaporan atau reporting. Jadi kita buka localhost Slim 9 admin index. Nah, setelah itu maka data pengunjung itu akan masuk di bagian reporting. Kita klik reporting. Lalu kita pilih sistem statistik. Nah, jadi ini ada tampilannya. Dengan demikian, pustakawan bisa melihat berapa jumlah pengakses opak Slims di setiap bulannya. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan ataupun saya praktekkan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.